ihram seseorang biha dengan sholat iman halnya berdiri. Summa arada julusa kemudian menginginkan orang tersebut al julusa akan duduk. Fal qiyasu maka bermula qiyas yaitu adamul man'i tidak tercegah. Waqadat Damiriyu dan seperti ini pendapat Imam Damiri. Ya kata Imam Asnawi dan Imam Damiri kalau ada orang sholat sunnah tahiyatul masjid takbiratul ihramnya diri, Allahu Akbar diri. Begitu beres takbir, dia duduk turun ke bawah. Ya. Takbirnya mandiri, begitu sholat tahiyatul masjid baca Fatihah, lain-lainnya sambil duduk. Kata Imam Atnawi dan Imam Ad-Damiri, adamul man'i tidak tercegah, boleh-boleh saja. Wal awwalu dan bermula yang pertama yaitu aujahun lebih kuat. Yang paling bagus mah kalau takbirnya diri maka nggak boleh duduk, terus diri aja. Ya, begitu. Yang afdalnya begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irtafa'atil masajidu syakiyatan naik siapa masjid naik banding, kalau orang kita bilang naik banding, siapa masjid syakiyatan halnya mengadu min ahliha daripada ahlinya masjid alladzi yatakallamuna yang berbicara ini ahli fiha di dalam masjid bikalamid dunya dengan ucapan dunia fatastaqbilu hal malaikatu maka menerima hak kepada ini masjid siapa al malaikatu malaikat Fatakulu maka berkata ini malaikat irji'i kembali engkau masjid faqad bu'isna maka sungguh telah diutus kita bihalakihim dengan menghancurkan mereka orang-orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika masjid ngadu. Begitu ngadu yang nerima malaikat. Gitu ya. Nanti semuanya tuh ada semuanya ngadu nanti. Kita bilang batu kayaknya benda mati, padahal dia benda hidup, nanti bisa ngomong. Ya. Ini ruangan kita bilang ini kantor benda mati, nanti ini ruangan jadi saksi. Ya. Jadi saksi nanti ini ruangan di hadapan Allah. Oh. Ya, kita semua lagi ngaji tanggal sekian ada semua tuh. Kenapa? Karena kita lihat kata Allah al-yauma nakhtimu ala afwahihim ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum tangan. Kalau ada bilang tangan bisa ngomong, orang gila orang lain. Sekarang di dunia itu ada tangan bisa ngomong. Ada kaki bisa ngomong, kita bilang orang gila tuh. Padahal nanti di yaumil qiyamah itu yang ngomong tangan kita. Yang berbicara kaki kita di hadapan Allah yang menjadi saksi. Berarti yang kita anggap mati padahal dia hidup. Bumi kita anggap mati padahal itu bumi hidup. Masjid kita anggap mati padahal itu hidup. Ya. Nah, nanti masjid mengadu. Apa yang diadukan? Aduh, sama malaikat diterima. Ada apa masjid? Begini nih. Saya didirikan, saya dibangun buat ibadah, tapi orang dipakai ngomongin bisnis. Ngomongin urusan dunia di dalam masjid. Ya. Kemudian apa kata malaikat? Udah balik masjid. Kami diutus oleh Allah, kami diperintah oleh Allah untuk menghancurkan, untuk merusak orang-orang yang berbicara urusan dunia di dalam masjid. Oleh karena itu marilah kita bersihkan masjid, hanya kita pakai untuk ibadah. Begitu ya. Jangan ngomong bisnis ya di dalam masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan barang siapa yang memberikan penerangan sirajan akan lampu fil masjid di dalam masjid biqadri ma yaduru fil aini dengan seukuran sesuatu yaduru yang berputar ini sesuatu fil aini di
di dalam mata, lam tazalil malaikatu, maka tidak lepas malaikat, yaitu tastaghfiru, memohon ampun ini malaikat, lahu bagi orang tersebut, mada likat dau fil masjidi, selama masih apa sinar tersebut fil masjid, di dalam masjid. Jadi kata Rasulullah, ada orang ya asroja siroja ya, kalau saya memahaminya ini orang yang beliin lampunya begitu ya, dia yang masangin lampu, dia yang nyalain. Kalau zaman dulu kan pakai apa? Pakai lilin ya. Zaman dulu kan pakai lilin, pakai patromak, pakai lampu tempel. Dia yang punya patromaknya, dia yang modalin minyak tanahnya, kemudian dia yang nyalain. Maka orang tersebut selama sinar tersebut masih bersinar di dalam masjid, maka ketika itu juga malaikat selalu memohon ampun buat orang tersebut. Begitu ya? Gitu. Di kepala PLN gede banget. Penyala terus. Kan bukan bukan yang bayarnya DKM. Ya. Ya. Gitu. Ya. Atau imma juga ya, kalau saya lebih condong memahaminya dia yang ngemodalin, bukan yang nyalain. Ya Nang ya. Kalau saya memahaminya lebih condong bukan orang yang trek, bukan dia nyalain. Kalau sekarang kan udah sistemnya apa? Pencet ya. Begitu masjid trek nyalain. Kalau saya memahami bukan dia yang mencet, bukan. Saya memahami dia yang modalinnya. Yang beliin lampu. Iya, dia yang beliin lampunya atau dia yang bayarin listriknya. Kalau saya memahamin begitu, memahaminnya. Apakah dia yang beli lampunya? Wah, lampu masjid putus nih, dia beli lampu ke warung, pasangin. Ya. Atau dia yang bayarin listriknya itu masjid. Selama itu sinar masih bersinar, maka malaikat terus memohon ampun untuk orang tersebut. Begitu ya, tuh, gede tuh pahalanya. Gede pahalanya, Masya Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bassata hasiran, dan barang siapa yang menghamparkan hasiran akan tikar, wahua, dan bermula ini hasir, yaitu al-khasanu yang kasar, al-mansuju yang ditenun, al-mafrushu yang dihamparkan, fil masjid di dalam masjid, lam tadalil malaikatu, maka terus menerus siapa malaikat, yaitu tastaghfir, memohon ampun ini malaikat, lahu bagi orang tersebut, madama selagi masih apa dalikal hasiru tikar tersebut, fil masjid di dalam masjid ya gitu. Jadi barang siapa yang menghamparkan tikar ya, imma dia memang yang beliin tikernya ya gitu. Dia yang beliin tikernya, dia yang beli, kemudian orang yang ngamparin, itu dapat dua-duanya tuh ya, dapat dua-duanya ya. Atau masuknya jadi manja abil hasanah ya. Iya. Iya, masukin. Orang beli tikernya, merbot yang ngamparin ya. Atau memang dia yang beli, dia yang ngamparin. Begitu ya. Tuh. Maka orang tersebut yang menghamparkan tikar dalam masjid, maka malaikat selamanya tikar tersebut ada di masjid, malaikat memohon ampun kepada Allah untuk orang tersebut. Itu ya, maka berlomba-lombalah di masjid. Hidupkan masjid. Jangan nyari hidup di masjid. Ya. Jangan dibalik. Bukan menghidupkan masjid, malah pengen hidup dari masjid. Geblek gitu orang ya. Iya. Misalnya apa ya, ngebangun masjid digede-gedein semuanya biayanya. Iya. Iya, nyari untung ya Allah, ya Rabbi. Mestinya kita yang berkorban buat masjid begitu. Ya. Ini mah bikin masjid habisnya 10 juta, ngakunya 12 juta. Untung 2 juta. Bukannya dia menghidupkan masjid, malah dia nyari untung dari masjid. Geblek itu. Jangan ya, masalah jangan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man ahrada qadratan, dan barang siapa yang mengeluarkan seseorang qadratan akan sesuatu yang najis, ya, atau yang menjijikkan, ai najsan tegasnya najis, au tahiran atau suci, menjijikkan, ingus kan itu. Ingus kan nggak najis, suci ya, cuman menjijikkan. Minal masjidi, dari masjid, biqadri ma yaduru fil aini, dengan ukuran sesuatu yang berputar sesuatu tersebut fil aini di dalam mata, akhrajahullahu, maka mengeluarkan hu kepada orang tersebut siapa Allah min a'zami dunubihi, daripada besar-besar dosanya orang tersebut. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, anna dzalika, masya Allah, sesungguhnya demikian itu, membuang kotoran yang ada di masjid, yaitu mahurul huril aini, mahar atau mas kawinnya bidadari. Ya. Kan saya pernah ngomong dulu ya, pernah nggak saya ngomong ya, kita yang paling enak kalau kita anak udah gede semua, begitu ya. Oh indah bener tuh, anak udah gede semua, udah rumah tangga, udah nggak ada biaya ya. Yang paling enak itu kalau tiap Jumat kita ke masjid, ya. Waduh, tiap Jumat mau kemana Pak? Ke masjid. Tiap Jumat ke masjid ngapain? Nyapuin masjid, ngepel, ya, nyiapin hambalnya buat persiapan untuk dipakai sholat Jumat. Wah, bagus. Nggak ada kerjaan dah. Anak udah pada gede semua, udah nggak ada biaya, ya. Daripada kita nongkrong di pos kamling, tua-tua nongkrong pos kamling, ngerumpi, main remi, main gaple, main catur, nggak ada faedahnya, udah tua, udah bau tanah, dikit lagi mati. Pergunain baik-baik umur kita begitu. Jangan tua tambah keladi, begitu ya. Jangan. Iya, tambah tua tambah keladi. Ingat, kita bakal mati, men. Iya, bakal mati. Ya. Bakal mati, kita semua ingat. Ya. Enggak selamanya kita hidup di dunia kumpulin bekal, banyak kayak begitu. Yang paling bagus itu saya pernah bilang. Nanti kalau kita anak kita udah gede semua, udah nggak ada biaya, ya. Wah. Apa? Tiap pagi ke masjid, bawa sapu, bersihin. Kenapa? Pahalanya dapat, sehatnya dapat. Ya enggak? Iya. Kan gerak badan tuh, keringetan, sehat, begitu. Pahalanya gede bener. Karena kata Rasulullah, yang membersihkan masjid, membuang kotoran di dalam masjid, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dosa-dosa yang besar dari dosanya. Oh, dibersihin dosa-dosanya, begitu ya. Malah dalam riwayat yang lain, menghilangkan kotoran di dalam masjid itu adalah mahurul ain, mas kawinnya bidadari. Nah, ya kalau ente pengen punya bidadari banyak, bersihin masjidnya lebih banyak. Sering Ustaz. Sering, wah ya udah unang berarti udah punya bidadari dia. Tenang lah, udah nungguin di sorga bidadarinya, ya. Nggak kemana-mana udah, itu mas kawinnya tuh. Jadi dalam sebuah riwayat, mas kawin, ya, mengawini bidadari, yaitu membersihkan masjid dari kotoran. Tapi kadang-kadang suka ngeluh juga Ustaz. Yeah. Nampar mah, udah meler nampar. Itu kalau anak kecil buang air besar. Buang air, ya. Tapi kasihan istrinya anak-anak nanti Ustaz. Kenapa tuh? Sama bidadari nanti. Bidadari ya. Ntar ketemu semua nanti. Oh, iya. Amin. Jadi kata Rasulullah, paling cantik bidadari nanti di sorga, bidadari yang dari dunia, Bang Deddy. Oh, Jadi kita istri kita nih, kan dari dunia tuh, nanti bidadari sorga salah kalah semua cantiknya. Lah gue juga jadi ganteng. Cek, ganteng ntar cek katanya. Takutnya nanti Dace pengecualian Ustaz. Ya. Jadi begitu ya, mas kawinnya bidadari. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, man akhraja ada fil minal masjidi
barang siapa mengeluarkan sesuatu yang menyakiti dari masjid, banallahu maka membangunkan siapa Allah lahu bagi orang tersebut baitan akan rumah fil jannati di dalam sorga, ya. Rawahu Ibnu Majahin an Ibnu Sa'idin bi isnadin dhaifin, ya. Tuh. Jadi dalam hadis yang dhaif Rasulullah bersabda, yang mengeluarkan kotoran dari masjid, sesuatu yang menyakiti dari masjid, maka oleh Allah dibangunkan rumah di dalam sorga. Amin. Gitu ya. Gitu ya. Jadi senang ke masjid. Nah begitu ya. Cita-cita begitu. Kalau udah nggak kerja, saya udah nggak ada. Begitu kan. Sehat, badan sehat, masjid bersih, gitu ya. Pahalanya gede. Gitu. Ya nah, begitu nah ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu, janganlah menjadikan kamu sekalian masajidakum, akan masjid-masjid kamu sekalian katuruki, seperti jalan. Maksudnya bagaimana? Jangan menjadikan masjid kayak jalan. Jalan kan kotor tuh. Banyak sampah. Ya. Orang buang sampah sembarangan di jalan, buang ingut di jalan. Kata Rasulullah, jangan kita jadikan masjid kayak jalan. Jangan nyampah sembarangan. Jangan buang ingus sembarangan, ya. Jangan ngupil sembarangan, upilnya dibuang di masjid, begitu ya. Di masjid, syup, wah, cing-cing. Keluar ya. Aceh itu. Ngupil. Aceh. Wa hadzal haditsu saqitun fi ba'din nusahi, dan bermula ini hadis yaitu gugur dalam setengah salinan. Al-babus sani asyara fi fadilatil amaimi wallahu a'lam, ya.